Anda kembali di iNews pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto gelar dialog tertutup selama hampir 3 jam bersama sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo bersama sejumlah tokoh GNB membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari tuntutan masyarakat sipil hingga gagasan pembentukan Komisi Investigasi Independen. Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyambut positif usulan pembentukan tim khusus. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan resmi dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani di Istana Lusail Doha. Pertemuan digelar untuk memberikan dukungan untuk Doha usai diserang Israel. Tiba di Doha, Qatar pada pukul 15.20 waktu setempat. Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Presiden Prabowo hadir didampingi Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Pertemuan dengan Emir Qatar merupakan bentuk solidaritas Indonesia secara langsung kepada Qatar pasca serangan Zionis Israel ke Doha yang terjadi pada Selasa lalu. Indonesia pun menegaskan konsistensinya dalam mendukung kedaulatan Qatar dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Selain isu global, penguatan hubungan kerjasama kedua negara juga menjadi topik pembahasan utama. Dengan adanya pertemuan ini, hubungan Indonesia dan Qatar yang telah terjalin lama diharapkan makin erat dalam menghadapi tantangan global. For coming, I really appreciate it, for you making your time to come and visit me in Qatar and to stand by so much of your phone call that you put in direct coming. I really appreciate it. You find 8 hours all the way to come here. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyalurkan dana 200 triliun ke sistem perbankan. Dana tersebut dikucurkan ke 5 bank besar milik negara, yakni Bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, dan BSI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo resmi mengguyur 200 triliun rupiah ke 5 bank milik pemerintah. Bank Mandiri, BNI, dan BRI masing-masing mendapat guyuran 55 triliun rupiah. Bank BTN mendapatkan 25 triliun, sedangkan Bank BSI memperoleh kucuran dana 10 triliun rupiah. Purbaya menegaskan penempatan dana tersebut bersifat liquid, menyerupai giro dan tidak memiliki tenor. Pemerintah mengimbau agar perbankan menyalurkan uang tersebut ke sektor real, termasuk melalui pembelian surat berharga negara. Janji saya cuma pengumuman, pas memberitahu ke teman-teman, dan kemarin saya janji akan mengembangkan dana 200 triliun perbankan. Ini sudah diputuskan dan saya sudah salurkan ya. Insyaallah jalan pasti dengan prinsip ini kita kirim ke 5 bank Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI. Di Mandiri itu kita taruh 55 triliun, BRI 55 triliun, BTN 25 triliun, BNI 55 triliun, BSI 10 triliun. Itu jadi dananya akan kita kirim. Sudah saya setuju tadi pagi, bentar lagi dikirim sama dia. Kamu jangan siap rapat di atas ya. Jadi saya pastikan dana yang 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini, dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin kemana. Meski bank akan membutuhkan waktu untuk menyalurkan dana tersebut, namun langkah ini diyakini mampu menggerakkan perekonomian secara bertahap. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, usai diguyur uang 200 triliun rupiah, indeks harga saham melesat naik.
bahkan sempat tembus hingga 1%. IHSG pada Jumat pagi dibuka menguat hingga ke level 7.800. Transaksi jual beli saham pun mencapai 3,6 miliar rupiah dengan nilai transaksi mencapai 2,6 triliun rupiah. Seluruh saham perbankan melesat naik, terutama bank-bank himbara seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Penguatan saham himbara sebagai respon pasar atas cairnya dana 200 triliun ke perbankan plat merah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku kaget saat mengetahui nominal gajinya sebagai seorang menteri. Menurutnya nilai yang diterima kini tidak sebesar saat ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Berkenaan dengan saya bersumpah. Usai dilantik sebagai Menteri Keuangan, Purbaya belak-belakan soal gaji yang ia terima. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, acara 1. Ia mengaku honor yang diterima kini jauh lebih kecil ketimbang saat masih menjabat di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Adapun berdasar peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan. Ditambah tunjangan jabatan sebesar Rp13.680.000. Artinya total gaji seorang Menteri Keuangan per bulan sebesar Rp18.648.000. Namun jumlah itu belum termasuk tunjangan lain seperti kinerja, rumah, dan mobil dinas. Jika dibanding dengan LPS, nominal pokoknya memang jauh berbeda. Seorang ketua Dewan Komisioner LPS bisa mengantongi gaji pokok sekitar Rp85 juta per bulan, sementara wakilnya Rp75 juta per bulan. PT Karya Citra Nusantara merespon proyek pagar laut Cilincing yang viral. Pihaknya menyebut pagar laut beton adalah bagian dari pembangunan proyek pelabuhan milik pemerintah. Pemerintah bersama dengan PT Karya Citra Nusantara merespon heboh pagar laut di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Dalam konferensi persnya, pagar laut beton itu adalah bagian dari pembangunan proyek strategis nasional yang perizinannya telah dipenuhi oleh PT Karya Citra Nusantara. Pemenuhan aspek hukum mulai dari perizinan dan AMDAL pembangunan pagar laut melibatkan Kejaksaan Agung, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan sebelum membangun proyek ini, perusahaan telah melakukan sosialisasi pada masyarakat. Sebetulnya proses pembangunan ini kan sudah dimulai 2010 dan polanya sama. Tidak ada yang ribut pada waktu itu, baru sekarang. Di saat Pier 3 tadi, tolong ditayangkan Pier 3. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa lihat di lapangan sendiri bahwa kalau kita lihat proses cara bangunnya tetap sama, tidak ada yang beda. Dan ini bukan proyek Loro Jonggrang yang katanya bisa bikin satu hari langsung jadi. Ya, tapi ini memang melalui satu proses yang cukup lama. Nah, pertanyaan kedua, apakah kami sudah melakukan sosialisasi? Tentu kami lakukan. Pada misalnya contoh, dengan adanya undang-undang yang dalam berkala berubah, kami juga menyesuaikan. Contoh, AMDAL kami itu langsung dari Kementerian Lingkungan. Proyek yang dibangun di perairan Cilincing ini adalah bagian dari proyek strategis nasional yang mulai dibangun pada tahun 2010. PT Karya Citra Nusantara sebagai badan usaha yang mengoperasikan pelabuhan dan proyek pagar laut beton telah menyelesaikan seluruh perizinannya. Pemirsa, sebelumnya tanggul beton sepanjang 2 hingga 3 km di pesisir Cilincing, Jakarta Utara menimbulkan polemik. Hal itu lantaran berdirinya tanggul beton membuat akses dan juga aktivitas para nelayan terganggu. Tanggul betonnya di pesisir Cilincing menyulitkan nelayan pesisir untuk melintas.
Inilah tanggul beton di perairan Cilincing, Jakarta Utara. Keberadaan tanggul beton ini membuat nelayan pesisir resah karena aktivitasnya terganggu. Tanggul beton sepanjang kurang lebih 2-3 km ini sebelumnya menjadi lokasi lalu lintas perahu tradisional nelayan untuk mencari ikan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menekankan bahwa kepentingan nelayan dan kelestarian laut menjadi prioritas utama. Selain itu, Pramono juga meminta dinas terkait untuk mengundang pemilik tanggul beton yakni PT Karya Citra Nusantara agar memberikan akses para nelayan beraktivitas. Pemerintah DKI Jakarta tidak mengeluarkan izin atas pagar laut tersebut. Dan ini merupakan kewenangan Kementerian KKP yang diberikan kepada PT Karya Citra Nusantara. Maka dengan demikian, karena ini izin sepenuhnya diberikan oleh Kementerian KKP, memang sesuai dengan kewenangannya, bagi pemerintah DKI Jakarta yang paling penting adalah para nelayan itu nggak boleh terganggu beraktivitas di tempat tersebut. Sehingga dengan demikian saya sudah minta kepada dinas terkait untuk segera mengundang perusahaan tersebut dan memberikan jaminan bahwa PT Karya Citra Nusantara harus memberikan akses kepada para nelayan yang... Akibat tanggul beton ini, nelayan harus menempuh waktu lebih lama untuk mencapai ke tengah laut. Para nelayan berharap keberadaan tanggul beton ini tidak mengganggu jalur perlintasan perahu nelayan. Tim Liputan iNews melaporkan.